Setelah menerima semua binatang peliharaan, Suping langsung masuk ke dalam alam berkembang biak, yaitu fragmen bintang. Jumlah kebangkitan 30, dan waktu yang diberikan oleh sistem 7 hari. Di sana Suping juga membawa banyak binatang untuk berkembang biak. Sistem memberitahu Suping jika dirinya bisa mengeluarkan klon bayangan untuk membantunya mengurus binatang. Suping langsung menafikan klon bayangan miliknya. Apakah ini fungsi avatar? Kenapa tidak terasa? Ini seperti ilusi. Dikarenakan Suping sekarang membudidayakan binatang atribut api, maka alam budidaya yang dipilih Suping juga beratribut api, dan itu bisa memperkuat atribut hewan peliharaan dengan mudah. Suping langsung mengajak semuanya untuk turun dan menghampiri lava yang sangat panas. Ini tidak panas. Apa ini efek dari tubuh iblis dewa gagak emas? Di saat Suping mendekatkan diri ke lava yang sangat panas, itu mampu dijinakan, yang membuat Suping sangat senang. Bodoh, jangan lakukan itu. Waktu itu berharga. Lempar semuanya dan berlatih. Di sana Suping langsung berendam dan menyuruh klon bayangan untuk melempar semua binatang peliharaan yang ada. Itu membuat semuanya mati seketika. Namun Suping langsung membangkitkan mereka semua. Setelah dibangkitkan, Suping terus melempar binatang peliharaan untuk masuk ke dalam lava. Itu dilakukan terus-menerus oleh Suping, sampai anjing api, singa api, kucing api, dan katak api mempelajari kemampuan tingkat medium. Itu membuat semua pemiliknya sangat senang. Itu membuat antrian semakin banyak, dan orang-orang berebut untuk berkultivasi kepada Suping. Bos, saya bos. Aku juga mau bos. Jangan khawatir, tim bagus akan datang suatu persatu. Setiap orang akan punya. Itu membuat Suping mendapatkan banyak sekali uang. Aku sudah kepenuhan. Bahkan tempat asuh tidak cukup lagi. Suping langsung ingin membeli slot asuh. Namun sistem memberitahu Suping jika batas slot asuh sudah full, dan Suping diharuskan untuk mengupgrade toko ke tingkat level 2. Jadi mengharuskan ditingkatkan ya. Misi saat ini adalah mengembangbiakan babi Tiangqiang. Namun sayang sekali jika hanya membawa itu. Dan juga tempat budidaya sangatlah mahal. Di sana Suping langsung memberitahu sistem jika dirinya ingin mengupgrade kolam roh kebangkitan. Setelah menaikkan level kolam roh kebangkitan, Suping memohon agar mendapatkan hewan peliharaan tingkat tinggi karena sudah banyak membuang poin energi. Ayo, kumohon. Setelah itu, langit menjadi gelap. Banyak badai petir merah. Aneh, bagaimana bisa langit berubah menjadi seperti ini? Terjadi ledakan kuat dari langit yang langsung menyambar kolam roh kebangkitan. Dan terlihat ada bayangan naga yang sangat ganas. Itu membuat Suping sangat terkejut. Itu adalah binatang naga api penyucian dengan kekuatan tempur tingkat 3. Ini benar-benar sempurna. Naik menjadi tingkat ke-9. Ini adalah garis keturunan Raja Binatang. Namun karena keangkuhan klan naga tidak mengizinkan orang lemah untuk menyentuh kepalanya, naga api penyucian langsung menyerang Suping. Namun dengan mudah dihindari oleh Suping. Suping langsung menerkam mulut naga. Sayangnya, aku tak terkalahkan di toko ini. Suping langsung menyuruh naga api penyucian menjalin kontrak dengan dirinya. Setelah mendatangani, Suping melihat alarm yang menunjukkan jika dirinya harus mengajar, dan waktu kelas kurang 2 menit lagi. Di Universitas Fengshan, di sana terdapat Direktur Departemen Operasi Universitas. Sisa 2 menit, sungguh melanggar hukum di hari pertama mengajar. Sangat tidak sopan. Mendengar itu, Luo langsung meminta maaf kepada kepala direktur karena keterlambatan dari Suping. Namun saat mereka berdebat, Suping langsung mendarat di hadapan mereka. Hehehe, untungnya kita bisa menyusul. Enak sekali rasanya naik naga. Setelahnya Suping langsung diantar ke kelas yang akan diajarnya. Di sana semua sangat terkejut karena mentor dari mereka adalah orang yang seumuran. Salah satu murid bertanya kepada Suping, apakah benar jika dirinya telah memenggal kepala skeleton beast? Itu membuat semua murid ingin mengetahui kekuatan milik Suping. Namun Suping di sana tak ingin memperlihatkan kekuatannya dan hanya ingin mengajar mereka saja. Mendengar itu membuat semua murid bersorak agar Suping menunjukkan kekuatan miliknya. Dan direktur yang angkuh juga langsung menantang Suping.
Kau boleh melakukan apapun untuk menunjukkan kekuatan milikmu, asal jangan menyakiti murid-murid. Mendengar itu, Suping langsung mengeluarkan hewan peliharaannya. Sayang sekali, harga yang harus kubayar sangat mahal. Tak perlu khawatir, aku akan mengganti semua kerusakan yang ditimbulkan olehmu. Suping langsung mengeluarkan skeleton kecil. Itu membuat salah satu murid tertawa melihat skeleton Suping. Apa? Binatang tingkat rendah? Aku pernah memiliki seperti itu waktu masih SD. Hiah. Skeleton kecil yang marah langsung mengeluarkan senjatanya. Tenang, jangan sakiti siapapun. Skeleton kecil langsung menggunakan keterampilan jurus pedang tingkat lanjutan yang membuat tangga di ruangan terbelah. Itu membuat semuanya terkejut. Hah, apa yang terjadi? Itu membuat murid-murid sangat terkejut. Apa yang baru saja terjadi? Apa skeleton kecil yang melakukannya? Bagaimana? Apa perlu lagi? Direktur yang melihat itu sangat terkejut karena bahan dari ruang kelas yang sangat mahal dan mampu menahan serangan bom tingkat ke-8 bisa dirusak oleh skeleton kecil. Yang tidak puas bisa angkat tangan dan silakan datang. Itu membuat semuanya terdiam. Mengapa diam saja? Kalau tidak ada yang bertanya, mari kita mulai kelas kita. Suping langsung menyuruh para murid untuk membuka buku mereka. Dan kelas itu sangat tenang. Namun semua tidak ada yang mendengarkan Suping. Semua fokus pada retakan yang dibuat oleh skeleton kecil. Setelah selesai mengajar, Suping langsung diantar pulang oleh wakil kepala sekolah. Guru Su, aku mendengar jika hari pertama mengajarmu sangat tenang. Namun Suping sendiri merasa tidak enak karena wakil kepala sekolah langsung mengantarkannya ke rumah. Namun di saat itu juga, Cheng San datang untuk menemui Suping. Di sana Cheng San berniat membicarakan sesuatu yang rahasia kepada Suping. Wakil kepala sekolah, temanku bilang ingin membahas sesuatu yang rahasia. Namun di sana wakil kepala sekolah langsung memberitahu Suping. Wakil kepala sekolah membahas tentang Liga Global Elite yang akan diselenggarakan. Itu adalah liga yang diadakan 3 tahun sekali. Dan hanya binatang tingkat ke-7 ke bawah yang bisa berpartisipasi. Yang memenangkan juara bukan hanya mendapatkan hadiah, tetapi juga bisa dibimbing oleh master peliharaan pertempuran legendaris. Dan juga sang juara akan dipromosikan ke level gelar. Dan kebanyakan juara sudah menjadi petarung legendaris dan melindungi keamanan seluruh dunia. Namun setelah mendengar itu, Suping sama sekali tidak tertarik dan langsung menolak permintaan wakil kepala sekolah untuk mengikuti Global Elite. Aku tidak bodoh. Jika aku menang, aku akan menjadi banyak incaran. Akan lebih baik mengandalkan peningkatan sistem. Sembari bergumam, Cheng San mengajak Suping untuk menjelajah bersama di tanah rahasia. Namun karena Suping tak tertarik dengan Liga Elite, Cheng San khawatir Suping akan menolak misinya. Apa? Misi apa itu? Apa Anda berbicara tentang 3 alam rahasia unik di seluruh dunia? Kata wakil kepala sekolah. Mendengar itu membuat Cheng San sangat terkejut karena 3 alam rahasia sangat dirahasiakan. Hanya perintis di bawah Ying Yun yang tahu. Hehehe, lelaki tua ini dulu juga setengah perintis Ying Kyun waktu masih muda. Mendengar itu semua membuat Suping sangat bingung dan menyuruh wakil kepala sekolah untuk memberitahu semuanya. Wakil kepala sekolah menjelaskan jika retakan biasa di langit berbintang mengarah ke medan bintang biasa. Bahkan jika ditemukan, mereka paling banyak adalah tingkat biji atau makhluk primitif. Namun di Gunung Longtai, Sungai Tulang, dan makam 3 Raja Setan, 3 retakan di langit berbintang ini mengarah ke bintang yang memproduksi dan bahu-membahu atau bahkan melampaui peradaban bintang biru. Namun Cheng San langsung menjelaskan jika meskipun peradaban tersebut telah musnah, konon artefak yang digali di sana tak ternilai harganya meskipun kecil, dan itu bisa merubah pola dunia yang ada. Sangat kuat. Ini adalah konsep dari dimensi lain. Namun wakil kepala sekolah menjelaskan jika semua itu telah diblokir oleh pemerintah federal. Itu benar. Kami cukup beruntung mendapatkan kualifikasi untuk menjelajah zona luar. Sayang sekali saudara Su, kami mencari rekan untuk membentuk satu tim lagi. Meskipun aku tidak tertarik dengan Liga Elite, tetapi... Apa? Tetapi? Suping memikirkan jika area budidaya sistem mencakup semuanya, dan tanah yang dibicarakan mereka pasti ada di antaranya.
Sembari tersenyum senang, Suping berkata, alam rahasia ini dapat dipertimbangkan. Dan di malam harinya, di saat Suping ingin menutup tokonya, masih banyak sekali yang mengantri untuk melakukan kultivasi kepadanya. Mohon maaf, toko tutup jam segini. Mohon kembali besok pagi. Sial, aku akan duduk di sini. Jangan ada yang mengambil antrian pertamaku. Itu membuat semuanya berlomba-lomba untuk mengantri keesokan paginya. Setelah itu Suping langsung menyuruh sistem untuk membuka situs budidaya. Temukan alam rahasia Gunung Longtai. Namun sistem menjawab jika itu hanya sia-sia. Akan tetapi Suping tidak menyerah. Dirinya langsung menyuruh sistem untuk menemukan tempat berkembang biak dengan kata naga. Sistem langsung menunjukkan tempat budidaya yang bernama King Effect dengan biaya 2000 energi. Mewarisi ilusi. Penampilan ini seharusnya benar. Namun Suping langsung bertanya kepada sistem, apa perbedaan alam rahasia dengan tempat budidaya lainnya? Sistem langsung menjelaskan, jika warisan ilusi secara alami adalah ilusi, dan Suping tidak bisa mengambil apapun kecuali latihan pertempuran. Suping yang mendengar itu dari sistem sangat bimbang karena harga yang dibayar sangat mahal. Terus, apa gunanya? Namun setelah mendengar penjelasan dari sistem yang bertele-tele, Suping langsung masuk ke dalam slot asup peliharaan miliknya. Sayang sekali jika hanya membawa babi Qiangtiang. Setelah melihat-lihat, Suping langsung memilih salah satu binatang peliharaan yang akan dibawanya ke sana. Dan juga Suping langsung mendatangani kontrak sementara. Itu adalah anjing bulan Fred dengan kekuatan tempur urutan ke-1. Apa benar pemiliknya meninggal secara tak terduga? Dan setelahnya Suping langsung membuka portal dan membawa semua peliharaan masuk ke dalam alam ilusi Dragon King. Dan setelah sampai di alam budidaya Dragon King, Suping langsung disambut oleh tengkorak raksasa yang berbicara kepada Suping. Aku telah menunggumu lama. Apa kau mau menerima ujian warisan Wuhan? Sembari mengeluarkan aura yang sangat kuat. Aku menerimanya. Tanah di depan Suping langsung terbelah dan muncul tower raksasa bersamaan dengan naga emas yang melingkari menara itu. Sang naga itu menjelaskan jika semakin naik maka akan semakin sulit yang dihadapi Suping. Kau akan mendapatkannya mewarisi kualifikasi yang dipilih sebelumnya. Suping yang mendengar kualifikasi sangat kebingungan dan langsung bertanya bagaimana cara memenuhi syarat untuk warisan. Sang naga langsung menceritakan ketika dirinya jatuh, daging dari sang naga berubah menjadi surga dan sisik naga yang terjatuh menjadi 109 benua. Namun sisik naga telah tercemar dengan udara yang keruh. Itu membuat banyak monster yang tak terhitung terlahir. Sang naga memberitahu jika Suping harus memurnikan emas iblis di dalamnya sehingga bisa memulihkan jiwa raja. Dan pada saat itu, yang telah menaiki bagian ke-9 akan menerima ujian warisan terakhir dari sang naga. Sial, tesnya sangat rumit. Ayo kita lakukan. Setelah masuk ke ruangan pertama, di sana sangat gelap dan sang naga memberitahu clue pertama kepada Suping jika harus saling menghormati Long Wei. Namun sang naga juga mengeluarkan aura penindasan yang sangat kuat ke arah Suping. Rasa penindasan yang sangat kuat. Namun saat itu juga Suping mendengar suara binatang peliharaannya, yaitu anjing bulan. Bukankah anjing bulan datang setelahku? Kenapa suaranya itu berasal dari dalam? Itu datang dari arah yang berbeda. Mungkinkah itu hantu? Setelahnya Suping langsung menyalakan senter. Dirinya tampak melihat sesuatu. Ini adalah patung. Dan terlihat di sana Suping melihat dua patung penjaga. Akan tetapi para binatang tampak sakit, seperti menerima sebuah serangan. Sakit! Sepertinya aku menabrak dinding di dalam kegelapan. Setelah melihat-lihat, dari arah dinding Suping memikirkan, apakah ruangan pertama sangat mudah? Apa maksud dengan penghormatan? Suping langsung melanjutkan perjalanan masuk ke dalam, menggunakan pencahayaan senter miliknya. Namun dari belakang, patung penjaga langsung menyerang Suping. Akan tapi itu dapat ditahan oleh skeleton kecil. Patung penjaga itu adalah makhluk hidup. Lalu yang lainnya? Sial! Suping langsung tertusuk oleh pedang penjaga gerbang yang satu lagi. Itu membuat Suping terbunuh. Suping yang melihat itu dan menemukan sesuatu tentang clue pertama langsung melakukan kebangkitan.
Setelah melihat patung dari kegelapan, Suping langsung menyalakan senter ke arah patung penjaga. Itu membuatnya langsung diserang. Apa? Tunggu! Namun saat skeleton kecil ingin menahan serangan dari dua penjaga, Suping langsung menghentikan hal itu. Skeleton kecil, jangan bergerak! Dengan seketika, senjata penjaga berhenti di depan wajah Suping. Di saat Suping mematikan senter miliknya. Tentu saja, belajar menghormati berarti tidak boleh melihat langsung ke Longyan. Suping langsung menyuruh hewan peliharaan langsung berpegangan dan mengikutinya yang berada di depan. Dikarenakan Suping yang sudah menguasai kultivasi untuk merasakan kekuatan bintang, dirinya jadi tahu semua penjaga labirin dan titik tengah labirin. Dan di saat sudah hampir sampai, terlihat ada naga di depan Suping, dan naga itu ingin menyerangnya. Suping yang merasakan niat membunuh langsung bersiap. Akan tetapi dirinya merasakan ada yang aneh, ada yang cacat dari niat membunuh ini. Ini hanya ilusi. Dan benar saja, naga ilusi itu langsung melewati Suping. Setelah itu Suping sampai dan berhasil menyelesaikan tahapan pertama. Dan setelahnya Suping kembali ke toko miliknya dan sudah menyelesaikan semua lantai. Itu membuat semua kekuatan tempur dari hewan peliharaan naik semua. Dan keesokan harinya, sudah banyak orang berkumpul di toko Suping, meskipun toko itu belum buka. Setelah menunggu beberapa lama, Suping langsung datang dan langsung menyuruh semuanya untuk mengantri seperti biasa. Akan tetapi semua terkejut karena kedatangan Yisi yang datang ke toko milik Suping. Akan tetapi Suping tidak mengenali Yisi sama sekali. Betapa mulianya kamu melupakanku. Apa kamu lupa dengan Silver Snake Thunder Dragon Beast? Telah melepas Silver Snake Thunder membuat semua orang merasakan tekanan angin yang begitu kuat. Tekanan angin ini begitu kuat. Semua minggir, kalau tidak kau akan diinjak sampai mati. Haha, setelah melihat penampilan Silver Snake Thunder tampan ini, apakah Anda memikirkan masalah memeliharanya? Hah? Aku pikir apa? Di sana Suping memikirkan jika Silver Snake Thunder adalah binatang peliharaan tingkat ke-9. Dan dirinya masih belum bisa memelihara binatang dengan tingkat ke-9. Setelah bertanya kepada sistem, kapan dirinya bisa memelihara binatang peliharaan dengan tingkat ke-9, sistem memberitahu Suping untuk melakukan 1 kali pelatihan profesional dan meningkatkan toko ke level 2 dengan membangun ulang sebesar 3000 meter. Ya Tuhan, 3000 meter? Ini toko apa pabrik? Sedangkan semua orang langsung membicarakan Silver Snake Thunder yang akan diasuh oleh Suping. Dan membicarakan Suping meskipun dirinya kuat, tapi belum pernah melihat Suping mengembangkan biakan binatang naga. Mendengar itu membuat Suping sangat bimbang. Dan juga kalau Suping memberitahu kepada Yisi jika dirinya tidak bisa mengembang biakan naga sekarang, itu membuat toko milik Suping akan kurang terpercaya. Bosu, mungkinkah Anda belum pernah mengembang biakan binatang naga? Ucap Yisi. Namun Suping langsung membuka portal. Tidak banyak yang dibudidayakan. Sebenarnya aku menunggunya dewasa, namun dia bisa keluar sekarang. Dengan aura yang sangat kuat, membuat semuanya terhempas. Itu adalah aura naga api penyucian. Naga api penyucian langsung mengeluarkan aura penindasan yang sangat kuat, yang membuat semuanya terjatuh. Rasa penindasan ini yang sangat kuat sekali. Bahkan Silver Snake Thunder ketakutan merasakan aura penindasan naga api penyucian. Itu membuat Yisi sangat terkejut, karena dari segi ukuran, Silver Snake Thunder lebih baik. Suping langsung menjelaskan jika itu semua dari garis keturunan. Itu membuat Yisi sangat terkejut. Apa maksudnya itu? Suping menjelaskan jika binatang urutan ke-9 adalah rentang nyata, dan bayi naga adalah ras naga dengan hakiki yang paling ketat. Namun Suping menyuruh Yisi untuk tidak khawatir. Aku mengerti bahwa kau ingin meningkatkan kekuatanmu. Saat giliranmu, tentu saja aku tidak akan lupa. Itu membuat Yisi sangat senang. Hei, domba gemuk ini akhirnya dapat diikat. Setelah itu, semua orang mengantri untuk melakukan kultivasi perkembangbiakan hewan peliharaannya. Bosu, tolong mengolahnya lagi. Aku juga Bosu. Tidak masalah, biarkan tim VV membayar. Aku sudah merindukan kalian. Itu membuat semuanya sangat ketakutan melihat Suping dan kembali masuk ke dalam portal. Dan di malam harinya, Suping melihat pendapatan.
Dan sisa energi yang dimiliki Suping adalah 4393 energi. Suping memikirkan dirinya masih perlu banyak energi untuk memperluas toko miliknya. Dan juga dirinya perlu melakukan pelatihan profesional untuk menaikkan level. Namun Suping memikirkan bagaimana mendapatkan uang dengan cara cepat. Itu membuatnya sangat kebingungan. Perintis sangatlah berbahaya. Kemudian yang satunya, apakah hanya ada status instruktur senior? Dan panel langsung berganti di distrik Sangsen, kota pangkalan Lanjiang. Di sana terlihat ada orang yang sedang mencari instruktur untuk membimbingnya. Mengapa tidak ada tutor yang mengajarkan hewan peliharaan undead? Itu adalah Kuang, ahli hewan peliharaan perang tahun ketiga, Akademi Dewa Perang. Namun di sana Kuang langsung mendapatkan pesan dari mentor tingkat gelar, Longjiang nomor 1 Marshal. Di sisi lain, Suping juga sudah sampai di pusat kota. Ini pusat kota, meski penghasilannya banyak, tetapi harganya tidak mudah. Namun dirinya langsung dihadang oleh penjaga. Dilihat dari penampilanmu, kau bukan dari tempat ini. Mendengar itu, Suping langsung membuka chat miliknya dan mengatakan jika Suping sedang mencari Kuang. Itu membuat penjaga menjadi ramah kepadanya. Oh, Anda tamu, mari saya antarkan. Terlihat di area pertarungan ada mesin pelatihan yang sudah ditingkatkan ke tingkat ketiga ke atas. Mesin itu langsung bersiap menyerang dengan kekuatan pelaksanaan dari tinju gigitan serigala. Kuang langsung mengumpulkan kekuatan bintang di tangannya dan langsung memukul mesin latihan hingga hancur. Namun saat itu juga, Suping datang dari belakang. Oh, senior, akhirnya kau datang. Namun saat melihat Suping dari dekat, Kuang mengira jika Suping adalah asisten dari tutor yang dipanggilnya. Namun Suping menjelaskan jika dirinya adalah tutor yang dimaksud oleh Kuang. Apa? Kau instruktur senior terbaik di Longjuang? Benar sekali. Dikatakan dalam informasi jika kau pelatih utama asisten undead. Aku sedikit tahu tentang undead, jadi aku bisa membantumu, memanduku. Bahkan aura yang dimilikimu lebih rendah dariku. Ini sangat memalukan. Namun Suping menyadari jika Kuang masih belum mempercayainya dan ingin mengetes Suping. Bagaimana dia bisa tahu hal itu? Aku tahu kau belum yakin dengan diriku. Ayo tuangkan kekuatan bintang ke tanganmu dan langsung pukul aku. Mendengar itu, Kuang langsung bersiap dan mengumpulkan kekuatan bintang di tangan miliknya. Kau tidak boleh menyesalinya. Namun saat sudah terkumpul, kekuatan bintang tiba-tiba menghilang dan itu membuat Kuang sangat kebingungan. Hah? Apa yang terjadi? Di sana Suping tersenyum tipis karena dirinya yang telah mengganggu penyerapan bintang yang dibuat oleh Kuang. Sial, mengapa seperti ini? Di sana Suping langsung mengeluarkan kekuatan bintang yang terkumpul. Ini, ambillah. Kuang sangat kebingungan, langsung mundur ke belakang. Yah, apa? Sungguh kekuatan yang luar biasa. Kuang mengira Suping sengaja menyembunyikan kekuatan bintang miliknya. Akan tetapi Kuang masih belum percaya dan ingin melanjutkan pertarungan dengan Suping. Di sana Kuang langsung mengeluarkan binatang peliharaannya. Senior, tolong beri saya kepercayaan. Keluarlah. Itu adalah peraya perawa dan binatang roh. Dan keduanya adalah garis keturunan ke-6. Binatang roh langsung mengeluarkan asap beracun untuk mengelabui penglihatan dari Suping. Dan dengan gerakan kombinasi, peraya perawa langsung menyerang Suping. Itu dapat dihindari oleh Suping. Dengan latihan di Menara Raja Naga, Suping terbiasa menggunakan kekuatan Dewa Iblis Gagak Emas sebesar 70%. Itu membuat Suping mampu melempar peraya perawa dan membantingnya ke tanah. Namun dari belakang, binatang roh bersiap untuk menyerang Suping. Masih bersembunyi. Aku akan memaksamu keluar. Suping yang telah mendengar banyak sekali raungan naga mencoba untuk menirunya dan memperkuatnya dengan kekuatan bintang. Setelah mengeluarkan awan naga yang membuat binatang roh terpental, dan itu langsung mengejutkan Kuang. Ini raungan naga. Terlihat hewan peliharaan milik Kuang sudah terkapar dan tak berdaya. Dan di sisi lain Kuang sangat terkejut melihat Suping bisa menggunakan aungan naga. Setelah memberitahu berbagai kelemahan dari taktik milik Kuang, Suping menunjukkan agar Kuang menggunakan tanaman yang dikeluarkan oleh Suping. Itu membuat Kuang sangat terkejut. Ini seharusnya teratai tulang Pluto yang legendaris. Kau benar,
Ini bisa meningkatkan pemahaman terhadap hewan peliharaan undead. Kuang mengira Suping memberinya hadiah karena pertemuan pertama, karena harga tanaman yang dibawa Suping sekitar 5 juta yuan. Namun Suping langsung mengatakan jika harga tanaman miliknya 1 juta yuan. Itu membuat Kuang sangat terkejut. Teratai Kuang hanya dijual 1,2 juta. Bahkan jika semua bertambah, ini masih terlalu murah. Dan setelah itu Suping langsung pulang ke rumah setelah menjelaskan semua yang harus dilakukan oleh Kuang dan juga strategi yang sudah diajarkan oleh Suping. Setelah sampai di rumah, Suping langsung melakukan kultivasi untuk meningkatkan kekuatan Dewa Iblis Gagak Emas. Namun Suping juga memikirkan cara cepat, yaitu membeli power pill di toko. Suping langsung membuka toko. Akan tetapi di sana Suping tidak menemukan benda yang dimaksud dan langsung melanjutkan merefresh toko sembari melihat barang-barang yang lain. Dan di saat merefresh dirinya menemukan sesuatu. Persetan 5.000 yuan. Apa itu? Pengendalian energi. Itu adalah buku keterampilan master peliharaan pertempuran utama. Itu membuat Suping sangat bimbang karena harganya yang begitu mahal. Dalam hal ini, apakah itu layak? Sembari mengatakan itu, Suping langsung membelinya. Setelah dibeli, Suping langsung mencobanya untuk mengangkat sebuah gelas dari kejauhan. Dan itu pun berhasil diambil oleh Suping. Itu berhasil. Tanpa diduga, ini dinilai sebagai keterampilan master peliharaan junior. Ini sangatlah luar biasa. Suping menjelaskan jika secara umum mempengaruhi kekuatan bintang, itu harus mengontrol besar kekuatan bintang, terus mengulang hal yang sama sampai mengubah kekuatan bintang menjadi tekstur yang padat. Dan keesokan harinya, Suping langsung berangkat menuju Universitas Fengshan untuk mengajar. Akan tetapi terlihat Suping membuat sepeda miliknya melayang dan bergerak lebih cepat dari mobil di sebelahnya. Dan di Universitas Fengshan, terlihat ada murid dari Fengshan yang sedang diganggu. Para murid dari universitas lain bertanya kepada murid Fengshan, apakah mereka mengenal seorang yang bernama Yishi. Namun akibat tak memberitahu tentang Yishi, para murid Fengshan dihajar dan dikeroyok. Akan tetapi salah satu murid ingin memukul murid Fengshan. Itu ditahan oleh Suping. Biarkan mereka pergi. Hah? Siapa kau? Ikuti saja apa kataku. Siapa kau? Berani menyentuh murid Jian Lian? Sedangkan murid yang ditolong Suping sangat terkejut. Bosu, tolong diam. Bukan lagi urusanmu di sini. Ayo pergi. Mendengar itu membuat murid yang ditolong Suping langsung pergi. Sedangkan Suping yang ingin pergi dihadang oleh murid Jian Lian. Terlihat salah satu murid mulai memprovokasi Suping dengan mengatakan jika dirinya akan pulang dengan merangkak. Mendengar itu Suping tersenyum senang dan mengeluarkan aura bintang yang membuat murid di depannya langsung terjatuh. Apa yang baru saja terjadi? Dan terlihat salah satu murid mulai menyadari jika Suping bukan orang sembarangan karena tidak melihat pergerakannya sama sekali. Murid yang dijatuhkan oleh Suping mulai marah dan mengeluarkan binatang peliharaannya, Golden Merbir. Aku akan memberimu kematian. Namun panel langsung berganti ke ruang milik wakil kepala sekolah. Terlihat ada 2 orang yang mendatangi wakil kepala sekolah. Itu adalah instruktur senior Jian Lian, Yan Bo, dan wakil presiden Jian Lian, Zhou Chan. Di sana mereka membahas tentang hewan peliharaan yang dimiliki Universitas Fengshan yang sangat kuat. Namun dari wakil kepala sekolah sendiri mengatakan jika dengan kartu as mereka yang sudah terlihat, mereka akan memenangkan kejuaraannya yang telah dimenangkan oleh Jian Lian setiap tahunnya. Di sana Luo bertanya kepada Yan Bo untuk segera mendatangkan murid yang akan ikut sertakan dalam kompetisi. Yan Bo mengatakan jika murid mereka akan segera sampai karena waktu tiba dari Fengshan, mereka ingin jalan-jalan dan santai. Halo wakil kepala sekolah, Zhou dan instruktur Luo. Terlihat murid yang melawan Suping babak belur dihajar oleh Suping. Itu membuat wakil kepala sekolah dan Luo tertawa melihat wajah dari murid Jian Lian. Apakah kalian bodoh? Katakan, siapa yang melakukannya? Ucap Yan Bo. Salah satu murid mulai berbohong. Dirinya berkata jika mereka semua diserang oleh murid Fengshan karena murid itu tahu jika mereka adalah anggota pertandingan. Jika kau berbohong dengan apa yang kau katakan, maka kau tahu akibatnya.
Zhou Chen langsung bertanya kepada murid yang lain, apa yang dikatakan Zhou itu benar. Semua murid yang diajar membenarkan hal itu. Oke, beginikah cara murid Feng Shan memperlakukan tamu? Sungguh tidak masuk akal. Wakil kepala sekolah langsung bertanya ciri-ciri orang yang menghajar mereka. Dia seumuran dengan kami. Sepertinya nama keluarganya adalah Su. Mendengar itu membuat wakil kepala sekolah sangat terkejut. Apa? Su? Dan keesokan harinya, di pertandingan, Universitas Jianlian menurunkan satu pemain saja ke pertandingan. Itu membuat semuanya sangat terkejut melihatnya. Di sana Yixi mendekati Luo untuk mengatakan, "Saudara Luo, lupakan saja pertandingan hari ini. Mari bertanding lain waktu." "Apa kau takut?" ucap Luo yang meremehkan Yixi. Itu membuat semuanya sangat emosi. Luo yang tertawa langsung mengeluarkan hewan peliharaannya yang sangat besar. "Begitu kejam," ucap Yixi yang merasakan aura dari binatang Luo. Sedangkan wakil kepala sekolah sangat terkejut, karena itu adalah naga hitam kegelapan, peringkat ke-9. Yixi langsung menyuruh semua anggota untuk melakukan hewan peliharaan terkuat mereka dan tidak meremehkan musuh. Namun dengan gerakan sangat cepat, naga hitam langsung menyerang kelima binatang peliharaan Feng Shan dan mengalahkannya, dan membuat semuanya tak bisa bergerak. Di sana Luo terus menyiksa murid Feng Shan dan menunggu Suping untuk keluar dan mengakui kesalahannya. Sedangkan wakil kepala sekolah melihat itu menyuruh wasit untuk menghentikan pertandingan. Akan tapi itu tidak berguna, karena wasit sudah berada di tangan Universitas Jianlian. Dan di saat ingin mengakhiri Yixi yang terluka parah, Suping datang dari belakang. "Hei, aku hanya tidak menyangka jika situasinya akan begitu menyedihkan." Itu membuat wakil kepala sekolah sangat terkejut melihat Suping. "Apakah kau datang sendiri agar orang tua ini bisa terhindar dari masalah?" "Aku datang ke sini hanya untuk nongkrong. Apakah Anda ada hubungannya dengan saya?" Melihat Suping yang begitu sombong, Yan Bo langsung bergerak menyerang Suping. Namun itu dihentikan oleh wakil kepala sekolah. "Ini masih wilayahku. Tak akan kubiarkan kau seenaknya tanpa bukti nyata." Di sana Suping menjelaskan jika semua yang dibicarakan murid dari Jianlian adalah kebohongan, dan Suping tidak bermasalah sama sekali. Namun di sana Yan Bo sangat marah dan menantang Suping untuk bertarung dengan dirinya untuk membuktikan kebenaran yang dikatakan oleh Suping. Namun Suping dengan santai menerima tantangan dari Yan Bo. Di sana pengisi acara menjelaskan jika pertandingan selanjutnya akan dilakukan oleh para tutor senior dari kedua universitas. Mari lihat seberapa sombong dirimu setelah aku hajar." Di sana Yang Bo langsung turun ke area pertandingan. Itu membuat semua murid dari Lian Yuan bersemangat karena mengetahui jika tutor mereka yang kuat akan bertarung. Namun saat pembawa acara meneriakkan nama Suping, membuat semua sangat kebingungan karena Suping tidak ada di hadapan mereka. Namun saat pemandu acara mengatakan Suping sedang mengambang di langit, membuat semuanya sangat terkejut. "Apa? Ini tingkat titel." Setelah turun, itu membuat Yan Bo sangat kebingungan. Bagaimana mungkin dia membangun pondasi tingkat tinggi di usia muda? Silakan mulai. Headmaster peringkat ke-8, instruktur Yan Bo. Namun setelah menelaah umur Suping yang begitu muda, membuat Yan Bo mengira jika Suping lemah dalam pertarungan peliharaan. "Maju dan habisi." Yan Bo langsung mengeluarkan hewan peliharaan miliknya. Itu adalah rubah bayangan ungu, kekuatan tempur tingkat ke-8. Suping langsung mengeluarkan hewan peliharaannya. Kebetulan sekali, keluarlah. Itu adalah naga api penyucian. Aku juga memiliki hewan peliharaan tingkat ke-8. Naga api penyucian langsung menggunakan keterampilan penindasan yang membuat semuanya sangat ketakutan. Melihat itu membuat wakil kepala sekolah harus memperkuat perlindungan pertandingan. Sepertinya hari ini tidak sopan, tidak masalah. Mendengar Suping yang banyak bicara, Yan Bo langsung mengeluarkan skill peningkatan dan menyuruh rubah bayangan menyerang Suping dengan kekuatan dari ekor miliknya. Saat serangan itu dilesatkan, Suping sama sekali tidak bergerak. Dan di saat serangan itu sudah dekat, naga api penyucian langsung mengeluarkan raungan naga dan menghancurkan serangan rubah ungu. Rubah ungu langsung bergerak menyerang dan mengeluarkan serangan 3 bayangan dan menggunakan keterampilan Tender Shadow.
Itu tepat mengenai Suping dan naga api penyucian. Namun di tengah asap yang tebal, Suping sama sekali tidak bergerak lagi. Aku sangat rindu dengan serangan ini. Dan terlihat naga api penyucian mampu menggigit tubuh asli milik rubah ungu. Sang rubah ungu yang tak menyerah langsung menggunakan Thunder Bomb pas di hadapan naga api penyucian. Itu membuat ledakan yang sangat kuat, dan murid Lian Jian mengira yang menang adalah universitasnya. Akan tetapi serangan itu sama sekali tidak melukai naga api penyucian. Akan tetapi wajah dari naga api penyucian retak. Itu adalah keterampilan dari naga api penyucian, armor batu dan armor rotan. Tidak tahu malu, binatang naga yang hebat, kau suruh mempelajari banyak keterampilan pertahanan. Maksudmu kebanggaan klan naga itu berkali-kali dihancurkan oleh sesamanya yang lebih hebat. Bahkan monster naga yang hebat harus menurunkan kepala kebanggaannya atas nama-nama kebanggaannya dan memahami keterampilan defensif dan menyelesaikannya. Intinya tidak ada yang ingin mati. Murid dari Feng Shan bersorak atas kemenangan yang dilakukan oleh Suping dengan naga api penyucian. Di sana Yanbo mengatakan ke Suping karena binatang peliharaan kesayangannya adalah naga, dirinya tak perlu berbelas kasihan lagi. Yanbo langsung mengeluarkan binatang utamanya, yaitu ular neraka. Rasakan ini. Itu membuat semua orang sangat terkejut karena ular neraka memiliki garis keturunan ke-9. Apa aku sudah mengatakan jika naga api penyucian adalah favoritku? Suping langsung mengembalikan naga api penyucian. Buka matamu. Itu membuat semuanya sangat terkejut karena retakan yang dibuat Suping sangat kecil. Itu adalah skeleton kecil yang telah berevolusi. Terlihat dari aura yang dikeluarkannya sangat kuat. Yanbo di sana sangat terkejut karena ular neraka miliknya selama beberapa dekade hanya merasakan emosi niat membunuh. Tetapi setelah melihat skeleton kecil, ular naga sangat ketakutan untuk pertama kali. Sial, dari mana datangnya rasa takut ini? Skeleton kecil yang menarik pedang miliknya mengeluarkan aura raja skeleton dan dengan cepat berada di belakang Yanbo dan membelah ular neraka. Sangat cepat. Bagaimana mungkin ular neraka tingkat ke-9 yang susah sekali didapatkan dikalahkan dengan skeleton rendahan? Katakan padaku, apa itu? Apa aku punya kewajiban memberitahumu tentang itu? Para murid Feng Shan mulai bersorak atas kemenangan yang dilakukan oleh Suping. Akan tetapi murid Lian Jian malah marah dan menyuruh Suping meminta maaf dengan apa yang telah ia lakukan kepada murid Jian Lian. Pergi sana, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Kalian ingin aku menjelaskannya? Di sana Suping meminta pembawa acara untuk menyambungkan ke layar utama. Dan Suping langsung memulai panggilan video. Itu adalah Kuang. Di sana Kuang memperlihatkan dua murid Feng Shan yang dihajar Lian Jian. Itu mereka berdua, saudara Yan. Mereka tidak akan bangun kan? Dengan tekanan yang begitu berat, mereka tidak akan bisa bangun dan tak akan menimbulkan masalah. Namun saat itu juga, dua murid yang tertidur mulai terbangun, yang membuat Yan dan yang lain sangat kebingungan. Di sana Suping langsung meminta penjelasan kepada dua murid itu. Murid itu langsung menjelaskan semuanya yang terjadi kepada mereka, yang dikeroyok dan sepulang sekolah dihajar hingga koma. Setelah mendengar penjelasan dari mereka berdua, Wakil Presiden Yan Lian sangat marah. Seharusnya kau sudah tahu jika kau berbohong kan? Setelahnya Wakil Presiden Yan Lian meminta maaf kepada Wakil Kepala Sekolah, dan dirinya akan menanggung semua pengobatan dan biaya masa depan dari murid yang dihajar itu. Itu membuat Wakil Kepala Sekolah sangat senang. Di sana Suping juga datang dan menagih janji kepada Wakil Presiden Jian Lian. Harta langka, hewan peliharaan bintang tingkat tinggi. Selagi itu masih bisa aku jangkau, aku akan memuaskanmu. Setelah Suping ditanyai keinginannya, Suping menjawab, aku tidak ingin meminta terlalu banyak. Berlututlah dan meminta maaf. Namun itu membuat Yanbo sangat marah. Suping, jangan terlalu menggertak orang. Kau kalah dariku. Kau bukan mentor Jian Lian sekarang. Kau tidak punya tempat berbicara di sini. Itu semakin membuat Yanbo sangat kesal. Di sana Wakil Kepala Sekolah memberitahu Suping agar tidak melakukan hal itu. Namun Suping mengatakan, jika itu perlu dilakukan, aku ingin memperlihatkan ke semua orang, ketika kalian berani macam-macam dengan Feng Shan, kalian akan mendapat ganjarannya.
Suping menjelaskan hubungan antara mereka berdua bukan teman, tetapi penyerahan diri. Mendengar hal itu, membuat wakil presiden tak bisa berkata apa-apa dan langsung bersujud kepada Suping, dan para murid juga langsung bersujud kepada Suping. Dan setelah kejadian besar itu, membuat toko milik Suping menjadi ramai didatangi murid-murid Feng Shan yang ingin berkultivasi. Namun di tengah antrian, ada adik Suping yang langsung menyerobot antrian dan mengatakan jika dirinya juga ingin berkultivasi. Itu bukan masalah besar. Kenapa harus repot-repot mengantri? Aku tidak ingin perawatan ekstra karena aku adikmu. Aku tidak ingin memanfaatkan kesempatan dan menjadi lebih kuat sendiri. Di sana Suping bertanya apa hewan yang akan dikembangbiakan oleh adiknya. Kucing iblis baru saja mencapai level keempat beberapa waktu yang lalu. Suping langsung menjelaskan jika di tingkat keempat mencapai harga 100.000 yen. Mendengar hal itu membuat adik Suping sangat terkejut karena itu sangatlah mahal. Akan tetapi Suping langsung mengambil kucing iblis dari adiknya tanpa menarik biaya sama sekali. Itu membuat Suping dimarahi oleh sistem karena hal itu tidak diperbolehkan. Namun Suping meminta pengecualian untuk terakhir kalinya. Dan setelahnya Suping langsung ke menara Raja Naga Emas bersama dengan hewan peliharaan lain. Di sana Suping sudah mencapai lantai ke-9. Di sana Suping melawan Raja Naga Emas dengan tingkatan kekuatan tempur ke-9. Setelah level kekuatan tempur milikku mencapai level 6, akhirnya aku dapat mengidentifikasi sedikit informasi tentang hewan peliharaan tingkat tinggi. Suping langsung menyuruh skeleton kecil untuk menyerang Raja Naga Emas. Akan tetapi serangan itu mampu ditahan oleh barier Raja Naga Emas. Melihat adanya celah, Suping langsung menyuruh semua peliharaannya membantu skeleton kecil menyerang Raja Naga Emas. Namun dengan sangat cepat, mereka semua dihancurkan. Skeleton kecil, sekarang! Skeleton kecil langsung menggunakan keterampilan Dragon Hunter dan membelah dua Raja Naga Emas. Akan tetapi Raja Naga Emas langsung bangkit kembali dengan dua kepala yang berbeda. Itu membuat Suping tak bisa mengidentifikasinya lagi. Apakah itu tahap kedua? Ya, ini pantas dicoba karena skeleton kecil sudah menyerap semua darah Raja Skeleton. Di saat Raja Naga dua kepala menyerang, skeleton kecil juga memberikan serangan tebasan kuat yang membuat menara hancur dan gunung terbelah dua. Setelah semua itu, Suping langsung melakukan kebangkitan situs dan menerima notifikasi jika misi sudah selesai. Di sana semua peliharaan naik level dan anjing bulan juga naik level dan berevolusi menjadi anjing naga hitam, yang membuat garis keturunan dari anjing naga hitam meningkat dari level 1 ke 7. Jadi seperti ini rupanya. Setelah mengalahkan Raja Naga Emas, Suping langsung melanjutkan pengembangbiakan dengan melawan monster yang tercipta dari evolusi udara yang beracun. Suping menyuruh babi Qiangtiang menggunakan keterampilan bubuk beracun dan dikombinasikan dengan serangan anjing naga hitam, dan juga dilanjutkan dengan serangan api naga penyucian dan kucing iblis. Semua kombinasi itu membuat Suping menang dengan mudah. Dan sistem langsung memberitahu jika kekuatan tempur anjing naga hitam meningkat menjadi level 7 dan mendapatkan keterampilan baru, Bailey Casing Soul. Efeknya meningkatkan merasakan kehadiran dengan penciuman. Dan di sisi lain juga semua peliharaan mendapatkan keterampilannya masing-masing. Sistem langsung memberitahu Suping jika waktu menjelajahi sudah selesai. Dan keesokan harinya, di toko milik Suping masih ramai seperti biasa. Dan di sana adik dari Suping dan pemilik babi Qiangtiang sangat terkejut karena peliharaan mereka sudah menjadi kuat dalam waktu yang singkat. Dikarenakan terlalu banyak berbicara, membuat semua pelanggan mengusir mereka dan memberitahu jangan menyia-nyiakan waktu Suping yang sangat berharga. Dan di malam harinya, sistem memberitahu Suping jika dirinya sudah berhasil melakukan pelatihan profesional. Di sana Suping mendapatkan hadiah, Intermate Force, dan salinan random keterampilan Dewa Iblis Gagak Emas. Taktik macam apa ini? Terima. Terlihat aura bintang yang sangat kuat keluar dari buku itu. Tinju Dewa Penekan Iblis. Setelah menyentuh buku, Suping langsung pergi ke suatu tempat tak dikenal. Aku pergi kemana? Ini binatang yang sangat besar. Di sana binatang besar itu sedang memakan manusia primitif. Namun dari langit keluar cahaya emas. Muncul tangan yang sangat besar dari langit. Itu adalah Dewa Iblis Gagak Emas. Tangan itu langsung menghantam tanah dan meratakan semua binatang raksasa yang ada di sana. Sungguh pukulan yang mengerikan.
Di sana sistem memberitahu jika semua itu memerlukan 5 gaya yang harus dipelajari oleh Su-Ping. Dari diskusi gelembung, berjongkok, penindakan iblis, setan manik, dan yang terakhir adalah tanpa sihir. Sistem menjelaskan jika Su-Ping diharuskan mempelajarinya secara berurutan. Retakan sangat berbeda dengan gurun umum. Akan ada banyak monster berbahaya. Jika aku mengandalkan tengkorak kecil saja, aku akan mati. Baiklah, akan kututup toko sementara untuk berlatih di alam warisan Raja Naga. Setelah 2 hari kemudian, dan setara dengan 1,5 bulan di alam warisan, Su-Ping sudah berburu banyak sekali monster dan mengalahkannya. Dikarenakan poin yang sudah tidak cukup, Su-Ping akan dipulangkan ke dunia miliknya. Aku berharap kekuatan ini cukup. Fisik dari Dewa Iblis Gagak Emas juga sudah menerobos ke level kedua. Dan setelahnya di pangkalan perintis nomor 7, di sana terdapat master hewan peliharaan atas peringkat ke-8, Mo Lao dan Cheng Long, dan juga kapten dari tim Bai Chengni, Cheng Kong, dan asistennya Luo. Di sana mereka sedang membahas tentang perjalanan yang akan dilakukan menuju alam rahasia. Cheng Kong menjelaskan jika di alam rahasia ada harta karun yang sangat berharga. Dirinya sudah membeli peta untuk menuju ke tempat harta karun berada. Long dan Mo langsung bertanya tentang bagian harta yang akan dilakukan. Mereka berdua tidak masalah jika Cheng Kong yang memilih hadiah untuk pertama kalinya, dan mereka akan memilih kedua dan ketiga. Namun Cheng Kong menjelaskan jika bukan dirinya yang akan memilih hadiah utama. Dan di saat itu juga Cheng San datang membawa Su-Ping. Kapten, Bosu sudah ada di sini. Siapa pemuda di sebelah Cheng San? Bahkan reaksi bintang kurang dari 6. Begitu lemah. Di sana Cheng Kong langsung berjabat tangan dengan Su-Ping dan memberitahu Long dan Mo jika Su-Ping yang akan mengambil hadiah pertama. Karena Su-Ping telah menyelamatkan Cheng San dan Luo dengan memenggal kepala skeleton beast yang menyerang mereka berdua. Itu membuat Long dan Mo sangat terkejut dengan usia yang begitu muda dapat memenggal hewan peliharaan tingkat ke-9. Dikarenakan Su-Ping yang dibawa oleh Cheng San membuat mereka berdua menyetujui hal itu. Dan setelahnya, mereka semua sudah berjalan menuju pintu masuk alam rahasia Gong Lantai, teras naga. Di saat berjalan, Cheng Kong menjelaskan jika ketinggian dari Deng Lontai cukup tinggi. Jika Su-Ping kesusahan, mereka akan berjalan dengan pelan-pelan. Namun Su-Ping malah berkata mereka terasa memakan banyak waktu. Dan Su-Ping bertanya, kenapa mereka tidak menggunakan hewan peliharaan terbang saja dan menaikinya. Itu membuat Long takut dan tak ingin berbuat macam-macam. Bosu baru saja tiba. Itu normal untuk dirinya tidak memahami aturan, ucap Cheng Kong. Cheng Kong langsung menjelaskan jika ada aturan tak tertulis dari perintis agar tidak menggunakan hewan peliharaan untuk naik ke atas gunung. Karena angin dari sayap hewan peliharaan akan mengganggu pendaki yang lain. Jadi tetaplah rendah hati. Namun terjadi pertarungan di atas mereka. Cheng Kong yang melihat itu sangat terkejut. Mereka berdua adalah tuan muda dari keluarga King dan keluarga Tang. Namun pertarungan itu membuat batu-batu berjatuhan ke arah Su-Ping dan yang lain. Melihat itu Su-Ping langsung bergerak dan menghancurkan batu yang berjatuhan dan menyuruh semua untuk menghancurkannya juga. Itu membuat Long dan Mo sangat terkejut dengan penilaian dan kemampuan Su-Ping untuk memerintah. Dan panel langsung berganti di puncak gunung. Itu adalah teras mulut naga. Terlihat juga ada satu orang yang melayang di antara yang lain. Di tengah kerumunan itu, ada seseorang yang menyuruh semua untuk menyingkir karena putri mereka akan menantang tahap ke-6. Itu adalah keluarga Tang. Terlihat kedua orang yang mendampingi Tuan Putri adalah Zhong Fengquin, tingkat ke-8 atas, dan Zhou Fengmo, peringkat ke-9. Mereka berdua dijuluki angin kembar keluarga Tang. Dan nona muda dari keluarga Tang, Tang Ruyan, tingkat atas ke-7. Semua tolong jangan membuat masalah. Namun saat itu juga muncul laki-laki dari belakang mereka. Kau berani berbicara seperti itu? Kebetulan aku juga sudah melewati kuarter ke-5. Itu adalah tuan muda dari keluarga King, peringkat ke-8 atas. Apa kau ingin melanjutkannya? Hehehe. Wanita, apa kamu sudah menganggap serius sekarang? Namun saat mereka berdua ingin bertarung, seseorang menyuruh mereka semua untuk diam. Karena ranah rahasia Gunung Longtai telah dibuka. Belum ada yang berani maju. Cepat! Itu adalah Turtle Knef Jun dengan tingkatan ke-9 atas.
Karena perintah dari Zun, orang-orang bersiap untuk pergi. Namun dengan sangat cepat, mereka mendapatkan serangan. Selain keluarga Tang, tak ada yang boleh maju. Akan tetapi dengan santai, Su Ping melangkah maju melewati garis pembatas yang dibuat oleh Feng Qin. Itu membuat Feng Qin sangat kesal. Siapa laki-laki itu? Berani berjalan di depan keluarga Tang. Apa dia ingin cepat bereinkarnasi? Melihat itu, Feng Mo langsung mengeluarkan keterampilan pengadilan kematian. Itu membentuk tangan yang sangat besar yang menghancurkan semuanya, dan itu langsung mengarah ke Su Ping. Akan tetapi Su Ping hanya berdiam saja, dan dengan seketika serangan itu terbelah oleh sesuatu. Hah, Dou Jun telah bergerak. Setiap keluhan harus diselesaikan secara pribadi. Di sini jangan lancang. Di sana Su Ping langsung berterima kasih kepada Jun. Tidak perlu berterima kasih, aku hanya memangkas cabang yang salah. Su Ping yang mendengar itu hanya tersenyum dan langsung masuk ke dalam retakan. Hah, beraninya kau mengabaikan keluarga Tang, ucap Feng Qin yang langsung masuk mengejar Su Ping. Setelah sampai, Su Ping langsung menerima ujian dari Raja Naga Emas. Dan setelah Su Ping masuk, banyak orang yang sangat terkejut karena lampu dari lantai ke-6 sudah hidup. Dan mereka bertanya-tanya, dari keluarga besar mana yang berhasil menyelesaikan semua dengan mudah. Itu menyala lagi, lantai ke-7 sudah menyala, tinggal 2 lantai lagi. Sedangkan keluarga Tang yang melihat itu sangat heran dan kesal dengan apa yang dilakukan oleh Su Ping. Bocah kurang ajar itu berani merebut posisi 1 dari daftar lunas. Dan setelah itu lantai ke-9 sudah terselesaikan dan dihancurkan oleh Su Ping, membuat 2 tuan muda keluarga besar menjadi terheran dan terkejut. Apakah ini tinju dewa penegan iblis? Dengan 1 pukulan saja bisa membunuh bos yang membunuhku ribuan kali. Setelah menyelesaikan lantai, Su Ping kembali ke kelompok dari Cheng Kong. Kapten, apa langkah kita selanjutnya? Tepat sekali, kami sedang mencarimu untuk melanjutkan mencari harta rahasia. Oke Kapten, aku baru saja menghangatkan tubuh bagian bawah. Mendengar Su Ping yang mengatakan baru saja menghangatkan tubuh bagian bawah, membuat yang lain sangat terkejut. Hah, jangan-jangan yang baru saja menyelesaikan lantai ke-9 adalah dirimu. Namun panel berganti, di mana mereka semua sudah berada di 92 benua skala naga. Di sana Cheng Kong langsung menyuruh Lou dan Mo untuk mengeluarkan hewan peliharaan mereka untuk mengintai musuh dari darat dan langit. Di sana Su Ping juga langsung mengeluarkan anjing naga hitam. Aku juga ingin mencoba keterampilan baru. Di sana Mo meremehkan Su Ping yang mengeluarkan anjing naga hitam dengan tingkat keturunan ke-7. Dengan binatang urutan ke-9, Sleeping Ground Fire ada untuk memperingatkan musuh di bagian bawah. Namun di sana Su Ping langsung menyuruh anjing naga hitam mencium bau musuh yang mendekat. Kapten, anjing naga hitam mencium bau musuh yang mendekat. Apa? Musuh? Earth Sleeping Sound, audisi bumi. Bagaimana dengan itu? Siapa itu? Namun Mo mengatakan jika hewan peliharaannya tidak menemukan apapun. Bahkan burung suci Lau juga tidak menemukan apapun. Akan tetapi di saat bersamaan, ada hewan ular piton wiring yang membuka kamuflase mereka. Itu membuat hewan peliharaan milik Mo dan Lou menjadi ketakutan dan memberitahu adanya musuh. Terlihat di langit atas sudah banyak ular piton wiring yang ingin menyerang mereka. Sangat dekat. Kapan itu datang? Sial, sedangkan ukuran segitu mereka pasti urutan ke-9. Tidak ada waktu untuk bersembunyi. Semua, keluarkan hewan peliharaan kalian. Di sana Cheng Kong mengeluarkan Mo Tuobis, kekuatan tempur bawah ke-9 garis keturunan tingkat. Cheng Kong menyuruh Long untuk menggunakan naga bumi untuk melindungi master hewan peliharaan dan hewan peliharaan yang lain untuk menyerang dan bertarung. Naga bumi langsung menggunakan keterampilan keamanan ketat. Itu membuat penghalang besar dan semua hewan peliharaan sudah bersiap untuk bertarung. Namun saat sudah berada di dalam, Long mengatakan jika anjing naga hitam milik Su Ping masih belum masuk. Akan berbahaya jika anjing naga melawan urutan ke-9. Namun Long tidak ingin mengambil resiko jika dirinya membuka pengaman dan menyuruh anjing naga hitam masuk. Itu akan berbahaya buat kita. Namun saat mereka berdebat, Su Ping malah bersikap santai. Jangan khawatir, anjingku bukan hewan pengintai, lebih tepatnya siap tempur. Dan saat itu juga, Mo langsung mengeluarkan Earth Fire Sleeping Sound Beast dan menyuruhnya untuk menggunakan keterampilan Steel. Itu membuat pelindung yang dibuat naga bumi langsung tak terlihat, yang membuat mereka semua bisa melihat lajunya pertempuran di luar. Dan terlihat semua hewan peliharaan bertarung melawan semua Python Wiring. Aku tidak melihat anjing naga hitam. Apakah tubuhnya sudah tidak tersisa? Ucap Luo.
Namun Cheng San menunjuk sesuatu ke arah kelompok Peyton Wedding. Sepertinya ada lampu yang berkedip bolak-balik. Itu adalah anjing naga hitam milik Suping. Mungkinkah cahaya itu dihasilkan oleh superposisi berbagai perisai? Itu membuat semuanya sangat terkejut, karena anjing naga hitam keturunan ke-7 melompat-lompat di antara Peyton Wedding dengan urutan ke-9. Bos Peyton Wedding langsung muncul di hadapan anjing naga hitam. Itu adalah Turtle Green Potion Rod dengan pertahanan peringkat ke atas. Green Peyton langsung menyerang anjing naga hitam menggunakan ekor miliknya. Akan tetapi itu dapat ditahan dengan mudah oleh anjing naga hitam menggunakan barrier. Pertahanan itu terlalu tinggi. Kenapa rasanya lebih keras dari naga bumiku? Anjing naga hitam langsung bersiap menyerang Green Peyton. Namun itu hanya menggores sayap dari Green Peyton. Akan tetapi saat itu juga Green Peyton merasakan rasa sakit dan langsung terjatuh ke bawah dan memuntahkan darah. Terlihat sayap Green Peyton seperti terkena racun. Keracunan. Tidak apa-apa menumpuk armor setebal itu, tapi cakarnya juga beracun. Anjing ini terlalu konyol. Dan di sana anjing naga hitam langsung membunuh Green Potion dan mengeluarkan keterampilan raungan naga untuk mengusir Peyton Wedding pergi. Semua orang yang melihat itu bersorak untuk anjing naga hitam yang mampu membunuh Potion Green sendiri. Anjing naga hitam langsung membawa bola emas berlendir. Itu adalah telur Green Peyton yang dikatakan jika hewan peliharaan memakannya sekarang akan mendapatkan suplemen yang berlimpah. Namun Suping malah tertarik dengan kulit Green Potion yang bisa dibuat kain tak terlihat dan akan menjadi barang mahal. Aku akan memberikan kalian itu semua asal aku bisa membawa semuanya ini untukku. Melihat Suping yang sangat kuat membuat Long dan Mo tak ingin membuat keputusan yang salah. Terima kasih Kakak Su. Jika ada yang harus dilakukan di masa depan, katakan saja. Itu membuat Suping sangat senang mendengarnya. Yo, balik lagi bersama gua. Kali ini kita bakal tetap bahas alur cerita Master Peliharaan. Ya, ini mungkin part terakhir. Kita bakal nunggu 2 mingguan lagi. Soalnya chapternya baru liris itu 2 mingguan. Tenang aja, kita bakal terus bahas nih alur cerita. Ya, tanpa basa-basi, mari kita mulai. Dan setelah mengusir Peyton Wedding, Suping dan yang lain langsung beristirahat. Di sana kapten langsung menunjukkan kemana mereka akan berjalan menggunakan peta. Ini bagus, hanya butuh beberapa hari saja kita akan sampai. Namun saat melihat peta itu, Suping sangat bertanya-tanya. Ada banyak sekali harta warisan di alam rahasia. Kenapa hanya tempat itu yang ditandai dicetak biru? Suping langsung menanyakan kepada kapten. Kapten, peta ini apakah Anda menggambarnya sendiri? Kapten langsung menjelaskan jika peta itu dibelinya dengan harga yang sangat mahal. Akan tetapi Suping yang mendengar itu masih terheran. Dengan area seluas ini, kenapa hanya ada satu harta rahasia? Kapten menjelaskan, jika itu lambat atau cepat semua harta akan ditemukan seseorang. Dan di hari berikutnya, mereka sampai di titik yang ditandai peta. Setelah sampai, Suping menyuruh semuanya untuk berhenti. Ada binatang tingkat ke-9 di dalam sana. Kakak Su, bagaimana kau bisa tahu? Apakah masih ada yang tidak percaya dengan penciuman anjing naga hitamku? Cengkong langsung menyuruh semua orang untuk mengeluarkan hewan peliharaan mereka. Sedangkan dirinya akan masuk dan memancing hewan yang ada di dalam gua untuk keluar. Naga tanah langsung mengeluarkan keterampilan gempa yang membuat bola tanah di atas mulut gua. Sedangkan api suci langsung mengeluarkan flame yang melapisi bola batu dengan api miliknya. Di sisi lain, Mo langsung menggunakan keterampilan steel yang membuat hewan peliharaannya tidak dapat dilihat. Dan di saat kapten akan masuk, Suping langsung berinisiatif untuk menemani kapten masuk ke dalam gua. Aku lega kau ada di sini, saudara Su. Dan saat sudah masuk, kapten menjelaskan jika tekanan udara beracun sangat tinggi. Meskipun Suping kuat, kapten sangat takut jika Suping terluka. Namun di sisi lain, Suping langsung bertanya kepada kapten. Sementara tidak ada orang lain di sini, cepatlah cerita, Kapten, apa yang sedang kau cari? Kapten menjelaskan jika di dalam gua ada pohon yang bernama Kingling, dan buah pohon itu dapat membuat seseorang terlahir kembali dan menerobos ke level selanjutnya.
Aku ingin mendapatkannya sebelum orang lain. Jadi karena itu Anda melepas pemilihan harta pertama demi pohon itu. Saudara Su, ada beberapa rahasia dan jangan repot-repot bertanya. Di sana Kapten menjelaskan jika dirinya ingin sekali mendapatkan pohon itu. Bahkan jika Suping menghalanginya, Kapten tidak akan segan untuk berbuat kasar. Namun di sana, Suping yang tidak tertarik karena di toko milik sistem ada hal yang sama dengan efek dari buah King Yun. Dan melihat Kapten yang sangat ingin memilikinya, Suping berniat untuk membantunya. Aku tidak tertarik dengan buah itu, tapi kuperingatkan, ada spesies subnaga yang bernama naga banjir darah dengan kekuatan tempur tingkat ke-9. Suping menjelaskan, jika Kapten langsung mengambil pohon itu, maka dirinya akan mati. Itu membuat Kapten terkejut karena Suping mengetahui detail penjaga pohon spiritual. Jika Kapten ingin mendapatkan pohon itu, maka ikuti aku. Suping langsung menghancurkan dinding yang berisi cangkir cahaya jiwa. Itu membuat Kapten semakin terkejut. Bagaimana kau tahu ada equipment di dalam sini? Ini adalah salah satu rahasia. Dan jangan banyak bertanya. Mari kita jalan. Namun terjadi gempa yang membuat mereka sangat terkejut. Sial, mereka dalam bahaya. Dan terlihat di luar mulut goa, naga banjir darah sudah keluar. Binatang keluar. Sekarang waktunya naga bumi. Batuan runtuh. Hantu prajurit, bunuh naga itu. Dengan serangan kombinasi dari Long dan Mo, mereka berdua mampu membunuh dan memenggal kepala naga banjir darah. Namun saat Suping keluar, Mo dan yang lain menyapa mereka dan mengatakan jika mereka semua sudah memburu naga banjir darah. Sial, kita terlambat. Dan yang sebenarnya terjadi adalah semua binatang peliharaan mereka sudah terbunuh oleh hantu prajurit milik Mo. Dan mereka semua terkena ilusi dari naga banjir darah. Dan saat hantu prajurit ingin membunuh mereka, Cengkong langsung mengeluarkan hewan peliharaannya dan menahan serangan dari hantu prajurit. Sekarang Kapten, waktunya menuangkan kekuatan bintang ke dalam lampu jiwa. Itu membuat area yang dijangkau lampu jiwa semakin luas dan membuat semua orang tersadar dari ilusi. Suping sekali lagi menyuruh mereka menuangkan kekuatan ke dalam lampu jiwa agar bisa mengusir naga banjir darah. Dan di saat yang bersamaan, ada hewan peliharaan yang mengintai mereka. Long yang menyadari adanya pergerakan langsung menyuruh Suping untuk berhati-hati dan berlari ke arah Suping untuk melindunginya. Namun serangan itu tepat mengenai tubuh dari Long. Hati-hati dengan lampu jiwa. Sialan, keluarlah kalian. Haha, efek pembius perisai milik Broken Star Sniper memang yang terbaik. Itu adalah wakil Kapten Fang Fang dengan kekuatan tempur ke-8. Dan hewan peliharaannya, Sniper Scorpion. Dan di sisi lain Cengkong yang terkena serangan Sniper Scorpion sangat terkejut karena mereka tidak punya permusuhan dengan tim Fang Fang. Namun wakil Kapten tim Fang Fang menjelaskan jika itu semua hanya ingin membuat mereka semua menjadi tumbal. Apa kau tak ingat dengan peta yang kau beli? Di sisi lain Suping yang marah langsung mengeluarkan skeleton kecil. Dan terlihat juga di tangan Suping terdapat sebuah item. Jika kau melawan, maka mereka semua akan dimakan oleh naga banjir darah. Namun Suping tak menggubris hal itu dan langsung melemparkan cincin berburu menengah ke arah naga banjir darah. Cincin itu langsung mengeluarkan rantai emas yang sangat banyak. Naga banjir darah urutan ke-9 mau diikat. Dan setelah terikat rantai emas dari cincin, naga banjir darah langsung menghilang tak tersisa. Namun Suping yang marah langsung terbang menuju tim Fang Fang. Melihat Suping yang terbang membuat anggota tim Fang Fang sangat terkejut. Dan di saat ingin menyerang Suping dengan Scorpion Sniper, wajah dari wakil kapten sudah terbelah menjadi 3 tanpa mereka sadari. Dan skeleton kecil langsung menebas semuanya dengan satu serangan. Dan di sisi lain Kapten Cengkong sudah mulai sekarat dan meminta pertolongan kepada Suping agar melakukan hal yang mereka bicarakan sebelumnya. Dan sebelum Suping dan Kapten keluar dari goa, di sana Cengkong sudah merasa ada hal yang buruk akan terjadi. Di saat terjadi sesuatu hal buruk kepadaku, tolong berikan buah spiritual King Yong kepada anakku. Suping yang marah melihat keadaan dari Cengkong langsung menyuruh Cheng San dan yang lain untuk menunggunya, karena Suping akan masuk ke dalam gua sendiri. Dan terlihat di dalam gua,
Sudah terdapat banyak sekali anggota tim Fang Fang yang mengambil harta yang sangat banyak. Salah satu anggota ingin memotong pohon Qingying, akan tetapi kapten mereka menyebutnya bodoh. Namun setelah memikirkan dengan sangat matang, kapten tim Fang Fang langsung menyuruh anak buahnya untuk menebang pohon itu sesuai apa kata kapten. Dan di saat itu juga, cahaya emas yang sangat cepat langsung menembus leher anggota tim Fang Fang yang ingin menebang pohon. Itu dilanjutkan dengan serangan kedua yang membunuh semua anggota tim Fang Fang. Dan bisa ditebak, itu adalah perbuatan Suping yang melakukan keterampilan kekuatan mengontrol roh jarum bintang. Serangan itu membunuh keempat anggota tim Fang Fang. Melihat itu, kapten tim Fang Fang langsung mengeluarkan binatang miliknya. Namun saat keluar dari portal, mereka semua telah ditebas oleh skeleton kecil. Melihat tidak bisa menyerang, kapten tim Fang Fang langsung meminta ampun kepada Suping dan berjanji kepada Suping akan memberikan semua harta miliknya. Namun Suping yang marah tak menjawab apapun dan menembak kapten tim Fang Fang tepat di kepalanya. Ini adalah caraku menyelesaikan masalah yang menyusahkan. Suping langsung mengeluarkan api naga penyucian untuk membakar mayat mereka yang dibunuhnya. Bakar sampai bersih, jangan meninggalkan bekas. Setelah membawa semua harta, Suping dan yang lain langsung kembali ke pangkalan perintis nomor 7. Setelahnya Suping menjelaskan jika mereka akan berpisah di sini, dan Suping memberitahu jika pohon spiritual akan diberikan kepada anak Kapten Cengkong yang sedang sakit, sedangkan harta yang lain yang tidak berguna akan dijual dan digunakan untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Suping juga menjelaskan jika dirinya akan pergi ke suatu tempat dan mengambil harta rahasia lain. Namun saat itu juga terdapat siaran jika para perintis diharuskan memperlihatkan harta jarahan mereka ke ruang interogasi. Mendengar itu membuat Cheng Sang sangat kesal. Akan tetapi Suping berjanji akan membantunya membawa keluar pohon spiritual. Setelah itu harta dari rampasan mereka semua diidentifikasi oleh petugas. Terdapat banyak sekali harta yang kuat dengan urutan 7 ke atas. Dan di sana juga terdapat 3 inspektur keamanan yang ditugaskan oleh pemerintah. Mendengar kelompok Suping yang mendapatkan pohon spiritual membuat 2 orang inspektur menjadi senang. Buahnya bagus, dijual berapa? Aku akan membelinya. Namun Cheng San memberitahu jika pohon spiritual tidak dijual. Ini tidak dijual. Jika kalian ingin yang lain, bisa didiskusikan. Di sana kedua inspektur keamanan langsung menendang Cheng San yang menghalangi mereka. Siapa yang peduli dengan ucapanmu? Selama kita bisa memakan satu, kita akan dipromosikan ke tingkat titel. Akan tetapi Suping langsung menghentikan mereka berdua yang ingin memetik buah pohon spiritual. Itu membuat salah satu inspektur sangat terkejut dengan kekuatan Suping. Siapa orang ini bisa memblokirku dengan urutan ke-8? Suping berkata jika mereka semua akan pergi saat pemeriksaan selesai. Mendengar itu membuat mereka berdua sangat kesal dan langsung menghajar Suping dengan bersamaan, yang membuat Suping terpental ke belakang dan menghancurkan tembok. Akan tetapi Suping dengan santai langsung berdiri. Jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Pertempuran itu membuat semua orang terkejut dan berkumpul. Namun di atas mereka semua, Jun langsung memberitahu Suping, jika kau ingin pergi dengan bebas, maka tunjukkan cakarmu dengan berani. Jalan akan otomatis terbuka untuk mereka yang kuat. Mendengar saran dari Jun, Suping langsung mengeluarkan aura yang sangat kuat. Di sana Suping memberikan serangan uang sili dengan kepadatan kekuatan bintang yang kuat. Itu membuat 2 inspektur langsung terjatuh ke tanah. Apakah dia master dengan tingkatan titel, menembus domain peringkat ke-9 dengan usia semuda itu? Bagaimana pria ini melakukannya? Suping langsung menggunakan kekuatan bintang untuk mengambil pohon spiritual. Dan saat berada di tangan miliknya, pohon itu langsung menghilang. Lenyap, harta rahasia dari sistem luar angkasa. Sial, aku ingin membunuh seseorang, tapi aku malah memprovokasi kesombongan surgawi. Para inspektur yang melihat kekuatan dari Suping langsung meminta maaf. Mereka berkata jika tamparan yang dilakukan oleh Suping sangat pantas untuk mereka dapatkan. Memaafkanmu, itu tamparan untuk temanku, tapi aku belum membalas. Bagaimana dengan kompensasi 20 juta koin? Namun dari belakang, kepala tugas keamanan langsung berkata, jika satu orang harus membayar 30 juta koin, tolong jangan membuat masalah lagi.
Jika berita ini terdengar keluar, mungkin kami tidak bisa membayar kompensasinya, dikarenakan Suping yang membutuhkan banyak sekali uang untuk meningkatkan toko miliknya. Suping langsung menerima hal itu. Setelah masalah itu selesai, Suping memberitahu Cheng San dan Luo. Suping memberitahu Cheng San dan Luo jika dirinya yang akan membudidayakan pohon spiritual. Suping berencana untuk memanfaatkan buah dari pohon spiritual untuk memperkaya banyak jenis makanan di toko miliknya. Saat kalian mencapai kemacetan di urutan ke-8, aku akan memberimu buah spiritual secara gratis agar membantumu mencapai peringkat ke-9. Memberikannya kepada kami. Terima kasih, bosu.